sudah menjadi orang yang benar-benar tidak tahu diri. Ya udah, ya kalau dia sudah menjadi endgame Bang ya Rismon, endgame aja. Ini membuktikan bahwa Mas Roy teman-temannya sangat kehilangan diri Anda. Apalagi dibantu dengan Pak Dokter ini. Ini betul-betul tambah lagi sakit hati kehilangan Anda. Bagaimana kalau ini bukan endgame tapi new episode? New episode, gak apa-apa. Saya tetap mendoakan ya semoga Rismon Mas Rismon, tolong dibongkar di pengadilan nanti. Jadi di mana letak kebohongan Mas Roy? Silakan rakyat Indonesia Berarti Anda yakin bahwa Rismon akan hadir sebagai ahli Pak Jokowi? Iya, pasti dia hadir Pasti akan nanti. hadir. Dia akan sukarela akan hadir. Saya yakin itu karena sudah Tapi tidak diminta Pak Jokowi. Tidak ada yang minta. Tidak ada yang minta. Saya harus jelaskan. Silakan Pak Andi. Baik, sebentar. Ini tidak ada tekanan bahwa Rismon itu meminta jelaskan RJ. apa? Ilmunya nggak cocok. Untuk itu, ilmunya nggak ya. pas. Jadi adalah Ketiganya nggak jelas. bahwasanya yang dilakukan Mau apa oleh ini nggak Rismon itu jelas ini? secara psikologisnya Psikologis dia lagi. mengatakan bahwasanya psikologis. dirinya ini telah Belajar bersalah psikologi di mana? melakukan suatu belajar psikologi di mana? Sebentar, Pak Rismon. Psikologi belajar psikologi. Sebentar, Mas Roy. adalah D3 cacing kepada Sebentar. tidak punya tampilan lagi. Roy, Mas Roy. Kita gantian dulu. Sebentar, Mas Roy sebentar. Sebentar, tadi Anda berarti Anda yakin bahwa memang Rismon melakukan ini RJ ini tidak ada tekanan? Tidak ada tekanan. Gimana bisa nggak ada tekanan? Seperti apa? Lelah Bang Rismon, atau Dia sudah lelah dengan kebohongan Siapa yang berbohong saja nggak bisa ngomong ya kayak gini. Provokasi oleh ilmunya mereka. nggak jelas. Oke. Satu ilmunya nggak jelas. Satu Oke. dari ini grup pokrol bambu. Kalau ini Oke. D3 nggak punya ilmu ngomong psikologi. Oke, baik, baik. Beginilah para pembela Jokowi. Mereka sering tampil inkonsisten dalam ucapan dan perbuatan. Selalu menerapkan standar ganda saat membela Jokowi. Termul akan membenarkan statement yang menguntungkan Jokowi dan menolak statement yang menyudutkan Jokowi, meskipun itu fakta yang sebenarnya. Contohnya ketika Termul sekarang malam membela Rismon setelah ia menyatakan ijazah Jokowi asli, meskipun ijazahnya sendiri diduga palsu. Padahal dahulu Termul begitu keras kepada Rismon saat ia menyatakan ijazah Jokowi 11.000 triliun palsu. Jadi orang itu jangan fotokopi. Kalau saya ngomong memang ikut memang juga. Ini orangnya tukang fotokopi, memang tukang fotokopi. Oke, baik, silakan Bang Ade. Itu Jadi gini, kan terkait Bang Rismon juga saya yakini bahwa apa yang diucapkan dia kan gentleman. Saya akui dia gentleman. Kenapa saya bilang dia gentleman? Dia mengakui ada kesalahannya. di sosmed. Oke. Ada kesalahannya. Ini menurut Oke. Rismon ya. Dia menyampaikan Jangan ditutup. saya punya kelalaian dalam meneliti. Dia gentleman mengakui itu adalah peneliti beneran tuh. Oke. Kalau itu bisa dipakai tuh. Oke. Ya kan? Terus Sampelnya kemudian sama, preparatnya sama, kok bisa yang berbeda kedua hasilnya, bahwa waduh. Bang Rismon juga menantang kok Bang Nggak Roy. bisa. Ayo kita buka-bukaan. Mana Kalau menantangnya? menantangnya. Buka dong komennya. Tapi buka justru handphonenya. Mas Roy Nggak yang ada. tidak menghubungi Bang Rismon. Oke. Sudah. Tunggu itu. Oke, Sudah baik. ada buktinya. Baik, terakhir dari Dr. Zul. Saya mau tanya ke Mas Roy. Mas, apakah ada kemungkinan Anda atau mungkin Dr. Tifa akan seperti Rismon? Sama sekali tidak. Tapi yang jelas Anda sudah kontak Bang Nanti Rismon? saya bilangin Rismon. Anda Bang sudah Rismon kontak? bisa ketemu dia ngontak tadi. dia. Sebentar Bang Ade. Gimana bisa ngontak? Ya udahlah, nggak perlu lah. Ya itu kalau kata Bung Karno, Oke. ya dulu, Oh, udah dalam film takut. kita, Takut. itu hanya bagian kecil dari udahlah, Tidak takut. ada takutnya, yang takut tuh takut, dia. Roy, Ya. takut. Oke. Ada takut. Baik. Kalau dia berani datang di acara-acara TV. Oke. Gak ada yang berani. Takut, Ayo takut. respon kalau berani Baik. datang di acara TV. Tapi Anda Nggak kan usah. jago sekali menganalisis ya Bang. Yang melihat iya, ke depannya apa sih yang akan kira-kira dilakukan oleh Rismon? Bang Apa Rismon. yang dilakukan? Dia sudah kehilangan integritasnya. Bang Rismon. ngapain mau analisis? Kalau analisis Konten semua datang saya. aja. Ya, kemarin Bongkar di acara kebohongan rakyat ini. bersuara sama-sama di iNews juga nggak berani datang. Oke, Gimana? Terakhir Dan dari kalau Pak Ade, berani, silakan Pak Ade. satu lagi Pak. Oke. Kalau berani dia bikin video itu, buka komennya. Jangan pengecut. Oke. Dia nggak buka komennya. Jadi komennya tuh nggak dibuka sama Komen dia. apa? Komen buka. sosmed? Komen sosmednya Oke. ditutup. Waduh, kecil banget tuh, meong banget itu. Oke, Pakai baik. kemarin saya kasih bantal gambar kucing. Ya, baik. supaya apa? Supaya Terakhir, tidurnya. Pak Ade. Setelah minta maaf dan mengemis RJ ke Jokowi, Duta Parsel Indonesia Rismon Sianipar berubah menjadi Termul anyar yang balik menyerang Roy Suryo. Sepertinya Rismon telah resmi menjadi Termul yang bertugas untuk menantang dan mengganggu perjuangan Roy Suryo. Tentu saja hal tersebut langsung direspon dengan tegas oleh Roy yang meminta Rismon untuk berani datang di acara perdebatan serta membuka kolom komentar media sosialnya. Jangan jadi pengecut dan berubah menjadi meong. Apa sih yang akan kira-kira dilakukan oleh Rismon?
Bang Rismon. Dia sudah kehilangan integritasnya. Bang Rismon. Mau analisis? Kalau analisis saya aja. Ya, kemarin di acara rakyat bersuara sama-sama di iNews juga nggak berani datang. Oke. Gimana? Terakhir dari Pak Ade, silakan Pak Ade. Satu lagi Pak, Oke. kalau berani dia bikin video itu, buka komennya. Jangan pengecut. Oke. Dia nggak buka komennya. Jadi komennya tuh nggak dibuka sama dia. Komen sosmed? Komen sosmednya Oke. ditutup. Waduh, kecil banget, meong banget itu. Oke, Bahkan baik. kemarin saya kasih bantal gambar kucing. Ya, baik. supaya apa? Supaya Terakhir, tidurnya. Pak Ade. Seperti yang kita tahu, setelah mendapatkan parsel dan menyatakan ijazah Jokowi asli, Rismon sangat susah dihubungi oleh media dan tidak berani lagi hadir di forum diskusi publik untuk berdebat secara langsung dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Padahal dulu ketika ia percaya 11.000 triliun % ijazah Jokowi palsu, Rismon sangat berani tampil di forum perdebatan. Namun setelah ia menyatakan ijazah Jokowi asli, Rismon seperti menghilang bak ditelan bumi, menghindari undangan media untuk menjadi narasumber, yang membuat pertanyaan baru di ruang publik. Kalau Anda benar, kenapa mesti takut? Tapi yang lagi, saya ingin menegaskan teorinya Pak Zul tadi. Dulu yang memperkenalkan memperkenalkan Respon itu Otto Hasibuan. Pada saat kasus Jessica. Dia dengan bangga sekali. Ini ada ahli dari Jepang yang sudah jelas. Dan makanya kita percaya Otto ternyata setelah kita pelajari, ya ternyata anaknya Otto sekarang menjadi lawyernya Jokowi kan. Itu Yakub Hasibuan kan. Itu yang dimasukkan Pak Zul. Jadi makanya kalau kita udah percaya, udah Respon sebelum tanggal 11 Maret kemarin. Jadi itu memang bisa kita. Tapi setelah Tapi Anda kesel nggak sih Mas dengan apa yang terjadi saat ini? Nggak usah kesel. Oke. Kalau dulu dia bawa buku, Sakit hati lah. membuat buku. Sakit hati orang ini. Sekarang yang kesel tuh teman-temannya. Makanya kemarin saya dikasih kaos sama teman-temannya, sama orang orang yang benar-benar tidak tahu diri. Ya udah, ya kalau dia sudah menjadi endgame ya. Bang Rismon. Endgame aja. Ini membuktikan bahwa Mas Roy teman-temannya sangat kehilangan diri Anda. Apalagi dibantu dengan Pak Dokter ini. Ini betul-betul tambah lagi sakit hati kehilangan Anda. Bagaimana kalau ini bukan endgame tapi new episode? New episode, gak apa-apa. Saya tetap mendoakan, ya semoga Rismon Mas Rismon, tolong dibongkar di pengadilan nanti. Di mana letak kebohongan Mas Roy? Silakan rakyat Indonesia Berarti Anda menyaksikan yakin bahwa Rismon dan akan hadir menilai sebagai itu. ahli Pak Jokowi? Iya, pasti dia hadir Pasti akan nanti. hadir. Dia akan sukarela akan hadir. Saya yakin itu karena sudah ada. Tapi tidak diminta Pak Jokowi. Tidak ada yang minta. Tidak ada yang minta. Saya harus jelaskan. Silakan Pak Andi. Baik, sebentar. Ini tidak ada tekanan bahwa Rismon itu meminta jelaskan RJ. apa? Ilmunya nggak cocok. Untuk itu, ilmunya nggak ya. pas. Jadi adalah Ketiganya nggak jelas. bahwasanya yang dilakukan Mau apa oleh ini nggak Rismon itu jelas ini? secara psikologisnya Psikologis dia lagi. mengatakan bahwasanya psikologis. dirinya ini telah Belajar bersalah psikologi di mana? melakukan suatu Belajar kegiatan psikologi di mana? Sebentar, Ilmu Mas Roy. psikologi, belajar psikologi. Sebentar, Mas Roy. adalah Saudara-saudara. saking kepanasan Sebentar. tidak punya tampolan dia lagi. Roy Sebentar, Mas Suryo Roy. adanya Kita gantian dulu. Endgame. Sebentar. Mas Roy, sebentar. Sebentar, berarti Anda ngomong psikologi. Berarti Anda yakin bahwa memang Rismon berlakukan ini RJ ini tidak ada tekanan? Tidak ada tekanan. Gimana bisa nggak ada tekanan? Berarti apa? Bang Lelah Rismon, atau ini Dia dokter sudah lelah dengan akan membongkar. kebohongan Siapa yang berbohong? ngomong saja, Dan nggak bisa ngomong ya kayak gini. provokasi oleh Ilmunya mereka. nggak jelas. Oke. Satu ilmunya nggak jelas, Oke. satu dari ini grup pokrol bambu. Kalau ini Oke. D3 yang nggak punya ilmu ngomong psikologi. Oke. Baik, baik. Beginilah para pembela Jokowi. Mereka sering tampil inkonsisten dalam ucapan dan perbuatan, selalu menerapkan standar ganda saat membela Jokowi. Termul akan membenarkan statement yang menguntungkan Jokowi dan menolak statement yang menyudutkan Jokowi, meskipun itu fakta yang sebenarnya. Contohnya ketika Termul sekarang malam membela Rismon setelah ia menyatakan ijazah Jokowi asli, meskipun ijazahnya sendiri diduga palsu. Padahal dahulu Termul begitu keras kepada Rismon saat ia menyatakan ijazah Jokowi 11.000 triliun palsu. Jadi orang itu jangan fotokopi. Kalau saya ngomong mereka ikut mem juga. Ini orangnya tukang fotokopi. Memang tukang fotokopi. Oke, baik, silakan Bang Ade. Nah, itu, Jadi ya. gini, kan terkait Bang Rismon juga saya yakini bahwa apa yang diucapkan dia kan gentleman.
Saya akui dia gentleman. Kenapa saya bilang dia gentleman? Dia Gentleman itu mengakui buka ada komennya kesalahannya. di sosmed. Oke. Ada kesalahannya. Ini menurut Oke. Rismon, ya. Dia menyampaikan, Jangan ditutup. saya punya Komennya. kelalaian dalam meneliti. Dia gentleman mengakui itu adalah peneliti beneran tuh. Oke. Kalau itu bisa dipakai tuh, Oke. ya kan? Terus Sampelnya kemudian sama, yang preparatnya kedua, sama, kok bisa berbeda yang kedua hasilnya bahwa tuh, Bang waduh. Rismon juga menantang kok Bang Nggak Roy. bisa. Ayo kita buka-bukaan. Mana menantangnya? Buka dong komennya. Tapi Buka justru handphonenya. Mas Roy Nggak yang ada. tidak mengubah Bang Rismon. Oke. Sudah. Tunggu itu. Oke, Sudah baik. ada buktinya. Baik, terakhir deh Dokter Zul. Secara manusiawi, kalau ada orang ini palsu nih, tuduhkan, kita keluarkan itu. Tapi kan Siapapun kalau dituduh suratnya palsu akan langsung apa lu bilang ini iya, asli gitu betul. kan. Tapi kan ini Pak Jokowi kan presiden juga. Jadi gini, saya mau kasih garis bawahi bahwa kan Pak Jokowi bilang justru yang menuduh itu yang harus membuktikan Iya, betul. keasliannya. Nggak gitu. Tuh nggak gitu katanya. Aku bisa jelasin ya, karena Pak. dia presiden Tambahan. ketujuh. Karena dia presiden, dia itu tokoh bangsa, dia bukan orang biasa-biasa Harusnya aja. sebagai tokoh. Harusnya begitu. Tapi ya dia sudah memilih seperti itu, ya silakan saja. Tapi dia ini kan bukan orang-orang biasa, bukan orang biasa. Ya. Dia presiden ketujuh yang anaknya Menurut jadi Anda wapres kenapa lagi. dia ngomong gitu? Kenapa menghindar? Ya karena dia pengen aja menjaga isu ini supaya Nggak, terus-terusan saya bisa ada. Kenapa Nah, dulu Anda sebagai ahli hukum pidana merasa aneh nggak? Gimana sebaiknya tanggapan Jokowi atas tantangan dari JK yang mengatakan ya tunjukkan aja ijazahmu kalau asli. Sebagai Coba singkat, kita mau Iya istirahat. harus kalau memang ada Pak JK, karena Pak JK itu kan orang yang memang taktis, solutif, dia pasti akan memikirkan pikiran-pikiran jernih karena filter jernih dari Pak JK pasti solutif. Nah, Jadi kalau itu menurut kamu itu valid? kalau itu sahabatnya Pak Jokowi pernah partner dalam itu ya seharusnya Pak Jokowi tunjukkan. Oke. JK mengatakan tunjukin aja ijazahmu Jokowi kalau benar itu asli. Komentar pedas dan menggelitik datang dari pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea dalam sebuah acara diskusi publik yang membahas polemik ijazah Jokowi. Dalam diskusi tersebut, Hotman awalnya melontarkan pertanyaan kepada para narasumber yang hadir di studio tentang reaksi seseorang pada umumnya ketika dituduh memiliki sebuah dokumen palsu. Biasanya orang yang dituduh akan langsung bereaksi dan menunjukkan bahwa dokumen yang dia miliki asli. Namun pola tersebut tidak berlaku dalam kasus ijazah Jokowi. secara manusiawi, kalau ada orang ini palsu nih, tuduhkan, kita keluarkan itu. Tapi kan Siapapun kalau dituduh suratnya palsu akan langsung apa lu bilang ini iya, asli gitu betul. kan. Tapi kan ini Pak Jokowi kan presiden juga. Jadi gini, saya mau kasih garis bawahi bahwa kan Pak Jokowi bilang justru yang menuduh itu yang harus membuktikan Iya, betul. keasliannya. Nggak gitu. Tuh nggak gitu katanya. Karena Pak, Aku bisa jelasin ya, karena Pak. dia presiden Tambahan. ketujuh. Karena dia presiden, dia itu tokoh bangsa, dia bukan orang biasa-biasa Harusnya aja. sebagai tokoh. Harusnya begitu. Tapi ya dia sudah memilih seperti itu, ya silakan saja. Tapi dia ini kan bukan orang-orang biasa, bukan orang biasa. Ya. Dia presiden ketujuh yang anaknya jadi Menurut Anda wapres kenapa lagi. dia ngomong gitu? Kenapa menghindar? Ya karena dia pengen aja. Pernyataan tajam tersebut juga diperkuat oleh pandangan Profesor Asmi yang menilai pernyataan dari Yusuf Kala yang meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya merupakan langkah bijaksana dan sikap negarawan dari orang yang pernah memimpin bangsa selama 10 tahun untuk meredam situasi dan konflik berkepanjangan di antara anak bangsa. Ya makanya ini, Sylvester aman sampai sekarang. makanya begini Bang Hotman, laporan kita ini sekaligus ingin menguji apakah ini bisa diproses. Apakah Kalau akan betul, terjadi Sylvester kedua, ketiga, ya, keempat, kelima iya, gitu? disitulah diuji nanti. Bang Oh, Hotman, gitu ya? Gimana? saya selak kejanggalannya, ya niat baiknya boleh saja, tapi Ya. pada akhirnya kan lihat dalam prakteknya Bang Hotman. Ya, Kasus ini kalau kita lihat, begitu Bang Rismon berbalik dicabut jadi RJ, ya, situasi kan jadi berbeda. ya, Jadi serangan balik, ya. meletakkan statusnya Bang Rismon dalam posisi yang tidak lagi dalam posisinya Pak Roy Menguntungkan Suryo. siapa? Ya menguntungkan posisinya Pak Jokowi tentunya. Jadi artinya Artinya hari Rismon ini akan tetap dibela gitu, apapun yang terjadi. akan tetap di dalam posisi yang lebih aman karena polisi maupun jaksa membutuhkan keterangannya Bang Rismon. Benar, ini baru namanya pengacara. Polemik ijazah Jokowi seperti bola panas yang terus bergulir dan membuat kehebohan di segala penjuru tanah air, namun tanpa adanya kepastian hukum. Beginilah para pembela Jokowi. Mereka akan membolak-balikan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka. Di mata kaum termul, Jokowi itu sempurna.
dan tidak akan pernah salah. Bang Rismon ya lagi-lagi tetap karena memang Bang Rismon juga dibawa gitu kan. Karena beliau sudah menggunakan pintu keluar darurat dan diamankan dalam posisi yang aman, pasti Bang Rismon akan Aman selamanya. Aman selamanya, apalagi menunggu pengadilan. Ya. Jadi akan dijaga di pagar Bang Rismon. Ya, apalagi kalau ijazah Jokowi disidangkan, Rismon itu harus benar-benar dalam posisi aman agar nanti memberikan kesaksian yang aman juga, begitu? Bang, contohnya nunggu P21 aja nunggu Bang Rismon itu RJ. Ya. Itu adalah sinyal. Ditarik karena posisi keterangannya Bang Rismon itu pasti menguntungkan nanti untuk pembuktian. Ya. Dan modal itu tadi, bahan itulah yang nanti akan menjadi dihadap-hadapkan lah sama Roy Suryo CS, Bang Roy CS Ya. untuk berbeda. Ya. Jadi ya jaksa asik nanti dalam sidangnya. Ya. Bagaimana mungkin 700 atau ratusan bukti pada yang sudah diklip oleh Polda Metro Jaya sampai sekarang tidak klik. Ya. Hanya dengan keterangan Bang Rismon itu menjadi klik. Untuk memberikan keterangan untuk menguatkan itu karena 700 bukti yang sudah ditempuh tadi itu tidak ada kesatuan yang sama. Jadi menurut Anda Rismon adalah bukti yang sangat perfect untuk Jokowi? Iya, karena untuk membantah, karena selama ini kan keterangannya Bang Rismon yang menjadi salah satu Jadi semua ilmuwan. gugur bukti lain, tuduhan-tuduhan hanya karena Bang Rismon. ocehan Bang Rismon. Maka Bang Rismon diselamatkan dulu RJ-nya, dikeluarkan dia dulu dari tersangka bukan karena KUHP baru. Jadi satu lagi, Aku pendukung apa? orang kesabaran dan akhirnya tinggi. Oke, kita selesaikan nanti. Ya mungkin kita dengarkan orang yang ngaku-ngaku advokat tapi apokat nih. Ya harus diingat Andi Aswan tuh nulis di kanalnya dia tuh dia selaku apokat. Kalau ngaku-ngaku apokat gini ya, itu bisa kena undang-undang tentang advokat dia. Tapi saking malunya dihapus ini udah. Jadi sekali lagi kebohongan ya. Jadi gini, dia tuh nggak punya apa-apa, penilaian apa-apa. Ngeramal salah terus ya. Dari tahun yang lalu itu, dari bulan Agustus tahun yang lalu, ini segera akan disidangkan. Segera akan malah mungkin nanti akan gini. Terus akhir tahun sudah tekan terbit. Terus nanti awal tahun mundur terus akhirnya sampai sekarang enggak. Jadi salah nih. Apokatnya salah. Jadi kita lihat, saya katakan dibilang apokat itu singkatan. Ini loh. Apokat itu aku pendukung orang kesabaran dan akhlaknya tinggi. Ini ada kata Yaitu adalah Pak pengacara di Jokowi sini. untuk Ini ada kata. Polemik ijazah Jokowi kembali menghadirkan perdebatan sengit antara pendukung setia Jokowi Andi Aswan dengan pakar telematika Roy Suryo dalam acara talkshow politik di salah satu TV swasta. Sejak awal diskusi, Roy Suryo langsung menaikkan tempo perdebatan dengan menyerang Andi Aswan secara telak. Menurut Roy, Andi Aswan sudah tidak layak dijadikan narasumber untuk membela Jokowi karena rekam jejaknya yang penuh kontroversi dan kebohongan saat membela sang bos peternakan dari segala macam kritik. Kalau disinggung masalah apokat itu Anda typo deh berarti. admin saya itu adalah di Banyumas. Bohong ini. Ketahuan lagi bohong. Dan dia bilang memang dari pertama. Ini pengacara. Sudah saya katakan. Ini pengacara, itu di tulisannya dihapus. pengacara. Dia lupa untuk itu. Ini pengacara. Kalau dia mengatakan itu, ya memang itu ada kesalahan. Dan saya itu kesalahan saya. Karena memang saya sudah mengingati admin saya. Sudah dihapus lagi nggak ada adminnya. Punya dia ya. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang bukan substansi kalau kita bicarakan. Bohong.